Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Berakhirnya takbir pada sholat Idul Fitri itu ketika khatib naik mimbar. Jadi saya kemarin Idul Fitri, zuhur itu masih ada lagi yang bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak ada lagi. Zuhur Idul Fitri tak ada. Bedanya dengan Idul Adha, takbir masih berlanjut lagi sampai pada hari Tasyrik. Hari kedua, hari 11, hari 12, hari 13, sampai menjelang tenggelam matahari hari ke-13. Takbir masih ada. Inilah pelaksanaan beda pelaksanaan sholat Idul Fitri dengan Idul Adha, dan beda pelaksanaan takbir Idul Fitri dan Idul Adha. Adapun takbir ini adalah untuk merasakan kebesaran, keagungan, kemuliaan Allah. Kalau orang yang berkurban itu merasa dirinya besar karena sudah banyak berkurban, karena sudah motong sapi, besarkan Allah, kecilkan diri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi ini semua adalah terapi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW supaya kita rendah hati. Man tawadha'a, siapa yang tawadhu, merendahkan dirinya, illa rafa'ahu Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Adapun kalau kita merasa besar, angkuh dan sombong, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong walaupun sebesar biji sawi. Ya, jadi kalau kita melaksanakannya nanti sendiri, maka setelah sholat subuh, tunggu terbit matahari, lewatkan 12 menit setelah syuruk, matahari terbit, sudah bisa pelaksanaan sholat. Kalau di tempat kami di Riau biasanya jam 7:30 atau jam 8. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya badal haji untuk orang tua yang sudah meninggal? Seorang sahabat Nabi melaksanakan haji, dia mengatakan labbaik Allahumma syubrumah, saya hajikan syubrumah. Labbaik Allahumma syubrumah, saya hajikan syubrumah. Nabi nanya, syubrumah itu siapa? Akhi, saudara saya. Kamu hajikan dia? Iya. Kamu sudah haji apa belum? Belum. Hajikan dirimu, setelah itu baru hajikan syubrumah. Itu dalil boleh membadalkan, menggantikan haji orang lain. Baik saudara kandung, orang lain, atau ayah, atau ibu. Dengan syarat dia sudah melaksanakan haji. Tahun lalu sudah haji, tahun depan haji. Maka niatnya membadalkan haji almarhum ayahnya atau almarhumah ibu. Anak laki-laki boleh menghajikan ibunya yang perempuan, anak perempuan boleh menghajikan ayahnya yang laki-laki, walaupun berbeda. Hadis yang kedua, ya Rasulullah, ayah saya, ibu saya meninggal. Bolehkah saya menghajikan untuknya? Kata Nabi, seandainya kau punya hutang, kepada manusia, apakah kau bayar? Ya. Fadainullah ahaqqu an yuqda. Hutang kepada Allah lebih layak untuk dibayar. Jadi kalau ada ayah ibu bernazar dulu, saya mau haji, meninggal dia, maka anaknya melaksanakan badal haji untuknya dengan syarat anaknya sudah melaksanakan ibadah haji. Jadi bagi anaknya itu haji kedua atau haji ketiga. Demikian. Allahumma. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apakah sebaiknya kita memperbanyak bersedekah dalam 10 hari Zulhijjah? Berarti setiap hari kita bersedekah, misalnya kita punya budget $100. Apakah sebaiknya kita berikan $10 setiap hari sehingga 100 pada saat hari ke-10, atau bisa sekaligus $100 untuk 10 hari? Mohon penjelasannya Ustadz. Dipersilakan Ustadz. Ma min muslimin yusbihu. Setiap ada orang Islam yusbihu, melewati waktu subuh. Maknanya setiap kita hidup dalam suatu hari. Subuh tadi sudah kita lewati, subuh besok. Siapa yang melewati waktu subuh, maka Allah kirim 2 malaikat. Satu malaikat mendoakan dia, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Berilah orang yang baik ini bersedekah, ini ganti ya Allah. Jadi setiap hari kita mesti bersedekah. Jadi kalau dia bersedekah 1 hari 100, besok dia tak bersedekah lagi. Jadi yang paling bagus itu 100 setiap hari. Nah, itu paling bagus.
Tapi kalau tidak sanggup, ya 10 sehari, 10. Al-jaza' ala qadril amal, balasan sesuai dengan kadar amal. Oleh sebab itu, jangan sampai tidak bersedekah dalam sehari. Karena malaikat selalu mendoakan tiap hari. Tak bisa banyak, sedikit. Allahumma ati munfiqan khalafa, berikan ganti pada orang yang bersedekah. Orang yang pelit, bakhil, medit, tidak bersedekah, didoakan juga oleh malaikat. Allahumma ati mumsikan talafa. Orang yang tidak bersedekah, beridah dia kebinasaan. Binasakan dia. Lalu ada di antara kita yang mengatakan itu orang nggak sedekah kok, hidupnya adem ayam, nggak sedekah kok, badannya sehat. Maka sesungguhnya orang yang tidak sedekah, tapi dia bisa hidup tenang, sesungguhnya ketenangannya itu adalah istidraj. Istidraj artinya azab yang tertunda. Ditunda Allah azabnya, supaya azabnya semakin menumpuk. Innallaha la yumli lidh-dhalim. Kalau ada orang zalim aniaya, tidak mau tobat, maka diulur Allah, diberikan waktu panjang. Supaya apa? Supaya makin banyak azabnya. Inilah yang paling mengerikan, nikmat casingnya, azab isinya. Laknat berbaju nikmat. Na'udzubillah. Namanya istidraj. Oleh sebab itu, kita sering-sering banyak-banyak bersedekah. As-sadaqatu tadfa'u mitatasu. Sedekah menolak mati su'ul khatim. Da'u mardakum bisadaqah. Obati saudara-saudara kamu yang sakit dengan sedekah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang yang bersedekah kami tadi hatta seperti satu biji. Ambatat sab'a sanabil, menumbuhkan 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam satu cabang ada 100. Wallahu yudha'ifu liman yasha', Allah melipat gandakan sesuai dengan kehendaknya. Wallahu wasi'un alim. Karunia Allah Maha luas. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mana yang lebih baik, berkurban di kampung atau melalui organisasi-organisasi yang mengolah kurban dalam kaleng dan mengirimkan kepada masyarakat miskin di belahan dunia? Silakan Ustaz. Kami di Pekanbaru ada yayasan tabung wakaf umat. Alumni Al-Azhar sebagian, alumni IAIN sebagian, jamaah sebagian. Sampai hari ini kami menyalurkan beberapa ekor kambing, beberapa ekor sapi ke suku terasing, suku pedalaman. Jadi saya sarankan jamaah, kalau di lingkungannya itu sudah di komplek tempat perumahannya sudah ada motong sapi 1 ekor, 2 ekor, cukup. Sisanya izin ke pengurus, saya kirim ke desa terpencil, kampung terasing, karena mereka amat sangat. Ada di beberapa pulau itu nggak pernah makan daging sama sekali. Mereka hanya makan ikan. Daging itu mahal bagi mereka. Maka ketika kita kirimkan, menetes air mata mereka, dan berdoa mereka, disitulah letak keberkahan hidup kita. The miracle of giving. Mukjizat memberi, membagi, berbagi. Oleh sebab itu maka coba perhatikan sekeliling kita. Kalau sudah cukup jatahnya, alihkan ke tempat-tempat yang dalam kesulitan. Man yassara an mu'siri yassarallahu anhu yaumal qiyamah. Siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, Allah akan mudahkan dia pada hari kiamat. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan tetap menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Maka jangan pernah berhenti menolong saudara kita. Termasuklah dalam COVID-19 ini dengan berkurban. Demikian. Wallahu a'lam.